Kalau berkaitan dengan ini Pak, eh, onani misalnya ini Pak. Nah itu kira-kira It's alright. Hush. Oke, selamat datang kembali di acara Ngocoy, Ngopi Coy. Halo Mas Yudi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Sehat Mas Yudi? Ya, sehat. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita akan membahas sedikit tentang HIV/AIDS. Jadi di sini kita bersama Mas Yudi. Ini merupakan tayangan perdana. Jadi sangat senang sekali rasanya kita ngobrol sama untuk berbincang mengenai HIV/AIDS. Ya, terima kasih sudah diundang di Ngocoy. Coy, ya, ini ngopi coy. Ya, ini gimana rasa kopinya Pak? Enak, Ya, mantap lah. mantap. Itulah kan senang. Ya, jadi sebelumnya Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai HIV/AIDS ini, Bapak asal dari mana nih? Oke. Saya kalau tempat tinggal saya asli di Gomong, di Gomong. Kelurahan Gomong, lingkungan Gomong Rama. Sehari-hari saya beraktivitas di Yayasan INSET, namanya Inisiatif Sehat, yayasan yang concern terhadap isu HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi. Saya koordinator program Di Inset. Yayasan INSET. Kalau boleh tahu Insetnya di mana ya Pak? Yayasan INSET ini saat ini sekretariatnya itu ada di Perumnas Tanjung Karang Permai di Jalan Kesera Raya nomor 62. Ya, Nah, Kesaraya. kapan-kapan kalau Anda lewat atau kebetulan memang melintas di sana bisa mampir. Mampir ya. Kesaraya rasanya itu Kesaraya banyak sekali. Ada Kesaraya 1, 2, 3. Ya, Kesera Rayanya yang jalan utama. Oh, jalan utama berarti. Ya. Ya, ada Kesaraya. Inset namanya. Insiatif Inisiatif Sehat, bukan informasi selebriti. Oh, Beda iya, ya. iya, beda ya. Inset ya. Nah, gini nih Mas. Saya kan masih ada isu-isu tentang AIDS yang masih beredar juga. Nah, apakah sebenarnya HIV ini sama dengan AIDS atau mereka ini adalah dua jenis yang berbeda? Nah, baik, HIV dan AIDS itu sendiri adalah singkatan bahasa Inggris di Bahasa Inggris, ya. untungnya tadi pagi udah sarapan keju. Ya. Kita mau ngomong bahasa Inggris. Jadi HIV itu human immunodeficiency virus, artinya virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi HIV itu pada dasarnya adalah virusnya, ya, virus yang menyerang kekebalan tubuh kita. Nah, kemudian lanjut ke AIDS. AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Nah, jadi Ya. awalnya nih HIV masuk ke dalam tubuh, kemudian dia tidak tertangani, misalnya tidak diobati, kemudian lama kelamaan dia akan menjadi sekumpulan gejala penyakit yang menyerang kekebalan tubuh kita, itulah yang dinamakan dengan AIDS. Jadi awalnya prosesnya HIV, kemudian dia Jadi berarti mereka berkumpul dulu gitu ya, menjadi sekumpulan, kemudian baru bisa menyerang kekebalan. ya. Jadi HIV itu kan ada virusnya. Dia masuk ke tubuh kita. Nah, dan di dalam tubuh itu HIV ini adalah virus yang kalau bahasa orangnya sangat pintar ya. Jadi dia bereplikasi di dalam tubuh menjadi sangat banyak, menyerang sel-sel di dalam tubuh kita. Kalau kita ibaratkan misalnya di dalam satu negara itu yang dia serang tentaranya, yang dibutuhkan polisinya, sehingga negara ini sudah tidak punya daya Iya. sistem pertahanan, sehingga dia kemudian gampang untuk tertular penyakit yang lain. Nah, kalau di tubuh itu sel darah putih itu yang Dan kalau kita menduga biasanya kan dibiarkan, maka bisa sembuh sendiri oleh sel darah putih kita. Begitu juga
beberapa penyakit yang lain misalnya bisa disebut dengan sendiri. Nah, ketika sudah AIDS ini itu memerlukan waktu yang lebih lama atau bahkan bisa saja dia tidak sembuh kalau kita kemudian tidak menanganinya secara Bisa tidak sembuh, Pak? ya, karena yang sudah diserang kan kekebalan tubuhnya, jadi sudah tidak ada daya, sudah tidak ada sistem kekebalan yang akan melawan penyakit. Nah, berkaitan dengan sembuhnya ini, Pak. Hmm. Nah, untuk saat ini sudah ada nggak obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan? Atau sampai saat ini masih belum ada? Pada dasarnya untuk penyakit HIV/AIDS ini itu sudah ada namanya ARV. Ada obat ARV. namanya ARV. ARV. ARV itu singkatan dari antiretroviral. Antiretroviral. Nah, obat ini memang dia tidak menyembuhkan penyakitnya, tetapi obat ini membantu untuk menekan laju virus sehingga orang dengan HIV, orang dengan AIDS itu mempunyai harapan hidup yang lebih lama. Di sisi lain juga orang yang rutin mengkonsumsi ARV itu dia juga besar peluangnya untuk tidak menularkan penyakitnya ke orang lain. Ya, walaupun misalnya HIV itu atau AIDS itu ditularkan melalui beberapa cairan yang ada di dalam tubuh kita ya. Dan ketika dalam kondisi tidak minum ARV, maka dia dengan gampang bisa menularkan ke orang lain. Tetapi dengan obat ARV ini laju virus itu ditekan sedemikian rupa bahkan sampai tidak terdeteksi, sehingga dia kemudian boleh punya pasangan tidak ditularkan. Kalau dia perempuan bisa punya anak, anaknya tidak terkena HIV. Jadi sangat bagus sekali ya. Dari Ya, ARV dan ini beberapa penyakit lain juga seperti hipertensi, diabetes, dan obat juga kan semacam itu. Baik. Sampai saat ini ya dimaksimalkan dari ARV itu sendiri bisa menularkan ke orang. Nah, kalau untuk dari cairan-cairan yang bisa menularkan HIV/AIDS itu apa aja? Ya, jadi penularan HIV ini melalui 4 cairan yang ada di dalam. Yang pertama itu adalah cairan darah. Cairan darah. Kemudian yang kedua itu adalah cairan kelamin laki-laki, sperma. Kemudian yang ketiga cairan kelamin perempuan, cairan vagina, dan yang keempat itu air susu. Jadi kalau misalnya berkaitan, mohon maaf ini ya, saya pernah dengar kalau misalnya orang berhubungan dalam artian berciuman itu bisa terjadinya penularan virus HIV/AIDS ini, Pak. Apakah itu benar, Pak? Jadi pada dasarnya memang di semua cairan yang ada di dalam kita itu terdapat virus HIV. Tetapi untuk bisa ditularkan dia harus memenuhi 4 syarat. 4 syarat itu juga dalam bahasa Inggris Oke. ESE. ESE. Mohon maaf bukan merek Kayak ini rokok dong, Pak. ya. Walaupun sama itu tapi bukan merek. Nah, jadi ESE itu E-nya yang pertama itu adalah exit. Ya, exit. Jadi virus ini harus keluar dulu dari dalam tubuh orang yang mengidap HIV. Nah, jadi dia harus keluar dulu nih. Kemudian setelah dia keluar, maka syarat yang kedua itu adalah S, dia itu survive. Jadi virus itu harus hidup karena ada kondisi di mana virus itu mati, misalnya ketika dia keluar dari dalam tubuh manusia. Nah, maka beberapa waktu saja virus itu akan mati, misalnya dia jatuh ke lantai, misalnya dia taruhlah di darah, kemudian dia menetes misalnya di aspal, walaupun di dalamnya itu ada virus, tapi kemudian dia mati, maka dia tidak bisa menularkan. S yang kedua itu adalah sufficient. Sufficient itu jumlahnya harus cukup. Jadi Jumlah apa, Pak?
jumlah kadar virusnya untuk bisa ditularkan. Nah, ini nanti Oke. akan dijawab Oke. apa namanya penularan lewat ciuman tadi. Dia harus sufisien, itu jumlahnya cukup. Jadi walaupun virusnya itu keluar dari dalam tubuh kemudian dia Tidak hidup tapi tidak tetapi sufficient. jumlahnya tidak cukup, maka dia tidak bisa menular. Menular. Kemudian E yang kedua atau yang terakhir dari C itu adalah ether. Harus dia ada jalan masuk. Misal saya ini pengidap HIV, cairan tubuh saya katakanlah misalnya darah keluar dari dalam tubuh, jumlahnya cukup, kemudian virus itu hidup, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh orang lain, maka dia tidak akan menular. Ya, dia tidak menular misalnya cairan kelamin atau darah, kemudian lewat udara, dia harus masuk. Nah, maka dari keempat syarat tadi itu harus tercukupi keempat-empatnya. Baru bisa tertular. Satu saja Tidak terpenuhi, maka tidak bisa tertular. Nah, dari cairan-cairan yang keempat tadi, kemudian dari mana saja dia bisa menular? Ya, kalau darah, saya contohkan misalnya lewat donor darah. Jarum suntik, Pak ya? Jarum suntik ini kita mungkin teman-teman di Kota Mataram, karena kami juga menangani populasi kunci itu yang ada di Yayasan Ijen. Kami menangani populasi kunci yang rentan tertular dengan HIV, termasuk salah satunya itu adalah pengguna narkoba jarum suntik. Di Kota Mataram itu dulu sempat booming 2010-2011 itu angka kasus penularan HIV kita melalui jarum suntik itu sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena saat itu banyak pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik. Misalnya dia biasanya teman-teman itu kalau suntik itu berjamaah rame-rame. Nah, salah satu bisa tertular HIV menyuntikkan obat narkoba dalam tubuhnya, ada sisa darah tertinggal, kemudian yang lain lagi menyuntikkan, nah sisa darah itu masuk ke dalam tubuh orang lain, itu yang menyebabkan dia tertular. Kemudian yang kedua melalui donor darah, tapi sudah beberapa tahun terakhir ini dan bahkan mungkin dari 2010 kalau tidak saya salah ingat itu dalam setiap pendonoran darah itu dilakukan screening terhadap adanya kemungkinan penyakit menular, salah satunya HIV. Sehingga angka dari kasus donor darah itu sudah hampir tidak ada. Itu yang dari darah. Kemudian dari cairan kelamin itu jelas melalui hubungan seksual. Ada beberapa hubungan seksual yang rentan menularkan. Yang mungkin ini juga sedikit ilmu ya, jadi kan hubungan seksual itu ada yang dikenal dengan oral, kemudian vaginal dan anal. Kalau oral itu yang melalui mulut. Nah, itu kan juga misalnya cairan dari kelamin orang yang kemudian tertular HIV itu kemudian melalui oral tadi masuk bisa tertular. Kemudian kalau yang vaginal itu ya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu bisa menularkan karena adanya pertukaran cairan atau adanya cairan dari orang yang terinfeksi HIV masuk ke orang yang akan ditularkan. Yang akan ditularkan. Nah, kemudian yang ketiga itu anal. Ini lewat jalur belakang. Nah, ini mungkin teman-teman banyak sekarang yang mengenal dengan istilahnya itu lewat jalur anal. Nah, itu juga. Nah, yang terakhir itu adalah melalui ASI atau air. Di Kota Mataram setiap ibu hamil trimester pertama itu wajib diperiksa status HIV-nya. Jadi kalau dia posyandu dan trimester pertama itu pasti dites HIV.
Tujuannya apa? Agar kalau si ibu ini ternyata ada virus HIV di dalam tubuhnya, bisa segera dicegah untuk tidak ditularkan ke Ke anak. anak. Itu programnya namanya PPA, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, tapi ada beberapa kasus ibu-ibu yang di dalam tubuhnya itu ada virus HIV, tetapi dia tidak tahu. Kemudian dia tidak pernah periksakan kehamilannya, tidak pernah tes HIV, melahirkan anak dengan jalur normal, itu saja sudah rentan menularkan. Kemudian anaknya disusui lagi. Nah, Iya. itu sangat besar dengan penularan. Oke. Jadi dari keempat cairan itu contoh-contoh metode penularan. Itu dipengaruhi. Maka kalau hanya sekedar gigi atau ciuman biasa yang dalam tanda kutip tidak sampai berdarah-darah, Iya, itu bisa dikatakan tidak tidak menularkan HIV. Nah, begitu juga interaksi sosial, bersalaman, berpelukan, bertukar pakaian, mungkin gatel ya, Iya. Ya mungkin orangnya belum mandi. Nah, itu ya. Orangnya tidak pernah mandi. Ayo Pak, silakan kopinya. Oke, ya. Oke, siap. Ini kopinya manis, mantap Pak. Ini yang buat juga orangnya manis. Siapa yang buat dengan itu? Kita cari siapa yang buat. Nah, untuk selanjutnya ini Pak. Jadi kan kita kalau dengar-dengar di Lombok ini kan sering ada dunia malam yang ada di daerah sini. Nah, kira-kira untuk orang-orang yang bergelut di dunia seperti itu Pak, ada yang misalnya contoh wanita-wanita atau cewek-cewek ini yang suka-suka jual apa? Rasa seksual. Iya, seksual seperti itu kurang lebih. Itu ada juga yang bisa memiliki anak, tinggal memiliki anak, tapi kira-kira itu kemungkinan resiko dia menurunkan HIV/AIDS itu besar. Jadi memang kalau kita mau mengatakan resiko penularan HIV itu dari pekerjaannya, Oke. Ya. pada dasarnya kalau bisa saya katakan semua orang itu beresiko, termasuk kita. Artinya bahwa ini memang tidak didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan tertentu. Oke. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang bisa kita katakan high risk, ya, berisiko tinggi. Contoh tadi, misalnya teman-teman perempuan yang menjual jasa seksual. Oke. Di dalam bahasa program kami itu namanya PSP, pekerja seks perempuan. PSP. Nah, Oke. itu berisiko tinggi. Kemudian ada namanya GWL, kalau dalam bahasa umum disebut LGBT. Oh, tapi Nah, GWL itu apa Pak? GWL itu adalah gay, Oh, waria, dan gay, lelaki yang seks dengan laki-laki. Karena ada lelaki yang hanya tertarik dengan laki-laki tetapi tidak melakukan hubungan seksual, maka kan faktor resikonya tidak ada. Tidak ada, Ya, ya. kita mohon maaf, kita di sini tidak berbicara tentang benar atau salah, kita dari sisi kesehatan. Baik. Bahwa ini berpotensi menularkan HIV. Nah, kemudian kenapa saya katakan semua orang berisiko? Karena di tahun 2021 saja data dari Dinas Kesehatan Provinsi, dua jenis pekerjaan tertinggi yang terkena HIV itu, yang pertama adalah wira swasta, yang kedua rumah tangga. Jadi bisa kita bayangkan rumah tangga yang menurut kita hanya di rumah, iya, tapi anak lah, termasuk Bisa ke hanya di salah rumah. satu pekerjaan yang menularkan. tapi ternyata Iya. banyak yang kena HIV. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, pertama pemeriksaannya itu masih ketika Oke. dia misalnya hamil, pasti diperiksa oleh puskesmas atau oleh dokter untuk dites HIV. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul, dari mana? Yang pertama, kemungkinan yang lebih kecil adalah bisa jadi dulu, misalnya sebelum dia menikah, dia sudah punya perilaku yang beresiko tetapi tidak disadari, atau dia sudah membawa virus HIV-nya sebelum menikah
tanpa. Kemudian yang kedua, ini kemungkinan yang jauh lebih besar Ya. dari para suami. Oh, bisa. Ya, Misalnya suaminya mengakses tadi misalnya dunia Dunia malam, PSP ya. ada kemudian berhubungan dengan pekerjaan Ya. seksual, Ya. terkena penyakit di sana. Penyakit itulah kemudian yang dibawa ke rumah, ditularkan kepada istri yang tidak tahu, kemudian hamil, tidak dipisahkan, berisiko menularkan kepada Anak. Nah, jadi seperti itu, bahwa pada dasarnya semua orang berisiko, tetapi yang berisiko tinggi ini adalah menjadi sasaran kami Yayasan Insight untuk kami sosialisasikan, untuk kami ajak mereka tes ke layanan kesehatan, dan kalau ada yang kemudian terdiagnosa positif, maka itu kita mendampingi dia pengobatan. Nah, tadi Bapak sempat nyebut wira swasta, tapi kalau wira swasta gimana nih, Pak? Bisa resikonya tinggi? Nah, wira swasta ini kan juga kalau kita bisa bilang abu-abu, artinya misalnya Nanda nih, saya lagi ada kegiatan nih sama teman-teman peer leader yang ada di lapangan, ketemulah Nanda, kita sosialisasi kan, kemudian Nanda tertarik untuk melakukan tes kesehatan, karena kita saat sosialisasi entah itu kadang siang, entah malam, ke tempat-tempat berisiko tadi, misalnya kan kami melibatkan tugas layanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas yang terdekat dengan lokasi. Kalau misalnya di Kota Mataram, Cakra yang paling banyak lokasi tempat hiburan. Iya. Kami mengajak layanan, kemudian ketika misalnya Nanda mau tes, ketika ditanya, padahal pekerjaannya, mohon maaf misalnya taruhlah pekerjaan lain, tapi ketika ditanya apa pekerjaan Nanda, wira swasta, kan gampang aja jawab. Jadi kesannya wira swasta itu, tapi kalau di breakdown, ya bisa saja mungkin di dalam wira swasta itu, mohon maaf, ada ASN, mungkin di dalam wira swasta itu ternyata ada yang benar-benar usaha, iya. ada pekerjaan lain yang tidak mau disebutkan. Iya. Oke, Pak. Selanjutnya kira-kira kalau hewan ini bisa menularkan HIV/AIDS nggak? Kalau hewan? Oke. Memang dari asal muasal ada yang berpendapat bahwa virus ini adalah mutasi dari virus yang menyerang monyet. Tetapi dalam perkembangannya kemudian lebih banyak ahli yang mempercayai bahwa memang ini virus antar manusia, karena seperti namanya itu HIV, itu H itu kan human. Ya, artinya ditularkan dari manusia ke manusia. Jadi lebih banyak yang berpendapat bahwa itu tidak ada kaitannya dengan hewan atau hewan. Tetapi ya kita tidak pernah tahu, dalam artian bisa saja kemudian waktu yang mendatang atau kapan, mudah-mudahan tidak ada mutasi kemudian yang melibatkan hewan seperti yang sekarang sering kita ributkan terkait dengan COVID, kan? Ada yang mengatakan penularannya antar manusia, kemudian ada yang penularannya ke hewan juga. Tapi sampai saat ini lebih banyak pakar yang mengatakan bahwa itu antar manusia. Human. Oke. Kalau untuk ini Pak, misalnya pada saat proses pengecekan HIV/AIDS itu kira-kira pasti ada orang-orang yang memang nggak mau diperiksa atau kira-kira takut diperiksa. Nah, kira-kira kendala lain yang pada saat pemeriksaan itu apa kira-kira? Betul sekali, Nanda. Jadi di dalam proses kami melakukan sosialisasi, kemudian kita melakukan tes HIV. Jadi tes HIV itu kalau sebelum-sebelumnya itu hanya melalui tes darah ya. Sekarang ada pengembangan melalui OFT
namanya atau cairan rongga mulut. Nah, di dalam proses kami melakukan penjangkauan, istilahnya penjangkauan itu ya itu tadi melibatkan sosialisasi, melibatkan tes konseling HIV sampai tesnya. Itu ya kalau saya katakan bukan ada lagi tapi cukup banyak kemudian teman-teman yang kita rasa beresiko ini tetapi tidak mau melakukan tes HIV. Iya. Misalnya kita melakukan sosialisasi ke SPA atau misalnya tempat hiburan B kan. Nah di sana pada dasarnya mereka menerima dan mereka pahami bahwa ini sesuatu yang sangat penting, tetapi ada berbagai alasan yang kemudian membuat teman-teman ini banyak yang enggan misalkan status HIV. Yang pertama misalnya takut jarum. Oh, iya. Karena kan pengambilan darah. Makanya sekarang sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan itu ada alat yang mengecek melalui cairan Rongga mulut. Jadi hanya dimasukkan alatnya diputar menurut kemudian diputar lagi ke bawah. Nah hasilnya itu nanti harus dikonfirmasi lagi ke puskesmas atau rumah sakit kalau dia positif atau garis 2. Karena bisa kita katakan dia positif hanya dengan alat. Nah lanjut ke tadi pemeriksaan itu banyak tidak mau karena takut jarum. Ya. Kemudian ada Parno. Oh iya, Ya benar, Parno. Ini jangan saya kena gitu kan. Periksa. Iya. Saya memeriksakan diri karena nanti jangan-jangan saya Saya udah mati. kena nih, mati nanti. Karena dia merasa beresiko Iya, kan. Jadi, padahal justru dengan kita tahu status HIV kita sebelum mungkin itu jika benar terdeteksi HIV itu lebih mudah seperti yang saya sampaikan tadi dengan ARV tadi. Ya. Dan ada beberapa alasan lain seperti misalnya saya nggak pernah yang begitu-begitu. Iya. Nggak mungkin kena. Karena kita tidak pernah tahu bahwa misalnya melalui hubungan seksual kita nggak pernah tahu pada hubungan yang pertama atau yang 100 ya kan ya jadi kita tidak pernah bisa ini kan pernah bisa Oke. Jadi setiap perilaku yang melibatkan 4 cairan tadi ya sebenarnya beresiko kalau kita baik. padahal itu gratis. Oh, gratis pengecekan. Kalau dia melalui petugas layanan dan kami juga itu disubsidi oleh pemerintah. Kalau mau diperiksakan misalnya ke laboratorium itu tes HIV itu saja kalau saya tidak salah itu 400-an. Kemudian kita juga dalam proses turun ke tempat-tempat yang tadi kita anggap beresiko itu juga kita melakukan pemeriksaan sampel untuk infeksi menular seksual yang lainnya melalui cairan kelamin. Karena kalau HIV lewat darah itu untuk mengetahui HIV dan sifilis. Nah nanti lewat cairan kelamin itu ada sekedar Anda tahu bahwa infeksi menular seksual itu ada kurang lebih 33 jenis penyakit. HIV hanya salah satu. Dibagi lagi ya. Ada namanya sifilis, kalau orang 33 jenis raja singa kan, raja hutannya Tarzan ya. dari sifilis. Ada namanya gonorea atau kencing nanah, ada namanya chlamydia, ada namanya jengger ayam dan jengger ayam di kemaluan. Nah, itu ada hampir 33 jenis dan salah satunya HIV. Jadi masih banyak yang lain, Pak ya. Salah satunya hanya HIV saja salah satunya. Ya, dan memang yang lain ini memang sampai sejauh ini itu bisa disembuhkan melalui pengobatan. Misalnya kalau itu dengan injeksi atau suntikan. Kalau kayak tadi nanah itu misalnya dengan obat. Tapi tidak bisa sembarangan juga, makanya harus diperiksa oleh tugas laboratorium
untuk diketahui apa jenis dari penyakitnya tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan kemudian bisa kalau teman-teman perempuan misalnya, Iya. kayak dulu lagi teman-teman perempuan itu misalnya kan ada keputihan. Keputihan itu maksudnya gimana, Pak? normal, jadi keluar cairan dari vagina biasanya menjelang atau sudah menstruasi itu normal, tetapi kemudian dia menjadi gejala penyakit ketika dia misalnya jumlahnya itu Berlebihan. berlebih, kemudian warnanya berubah dari yang bening misalnya menjadi kental, apalagi sudah agak kuning kehijauan, dan kemudian dia berbau. Nah seperti itu sudah gejalanya. Nah itu pengobatannya ya lewat tugas, nggak bisa sembarangan antibiotik. Itu nanti bisa lebih berbahaya. Oke. Nah, kalau untuk penyakit lain nih Pak, contoh misalnya kencing yang berdarah misalnya Pak, itu kira-kira termasuk salah satu gejala nggak itu? Karena saya pernah dengar dari teman saya juga, dia sempat mengalami penyakit seperti itu dan dia sudah kontrol beberapa kali, tapi cuma dikasih obat tapi masih belum sembuh juga. Nah, itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa ada beberapa gejala penyakit yang bisa kategorinya infeksi menular seksual atau memang gejala penyakit medis lain. Nah, kalau salah satu-satunya cara untuk mengetahui itu adalah tadi dengan tes laboratorium. Kalau ya, Nah, jadi diambil sampel cairan ininya. Kalau biasanya kalau kita di lapangan itu, kalau yang perempuan itu diambil oleh petugas karena dia kan agak rumit kan konstruksinya. Iya. Nah, kalau yang laki-laki bisa dia ambil sendiri dengan dibekali ada alat seperti lempengan kaca, di situ nanti diteteskan cairan kelaminnya itu, nanti kemudian itu dites di laboratorium. Jadi perlu dites dulu untuk kita mengetahui itu sebenarnya penyakit medis yang lain atau memang penyakit yang disebabkan oleh infeksi menular seksual. Baik. Jadi harus dicek. Ayo Pak, kopinya Pak. Ya, ngopi lagi nih, coy. Ini Bapak ada rokok Pak? Alhamdulillah, saya terakhir merokok itu saat dulu STM. STM. Oh, STM. Nah, STM. STM dulu ya. Wah, keren. Jadi sudah sangat lama. Ambil jurusan apa Pak waktu STM? Saya itu dan itu audio video. Oh, Kemudian kuliah juga di bidang teknik kelistrikan, kerjanya di bidang IP. Jadi ya, itu lah perjalanan. iya, Pak, perjalanan. Sama juga kayak saya Pak, dulu saya SMK akuntansi, terus tapi kuliahnya bahasa Inggris, pendidikan. Nah, beda lagi kan? Ya, Nggak jadi guide biasanya. nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan bisa jadi. Ya itulah perjalanan hidup ya. Nggak ada yang tahu. Nah terus kalau misalnya untuk ini Pak, dari tusuk gigi nih Pak, kita kan sering nih pakai tusuk gigi habis makan di restoran atau di mana gitu kan, itu kayak kira-kira bisa nggak menggunakan hand? Ya, memang dalam masyarakat kita itu berkembang banyak isu, banyak mitos terkait dengan HIV, karena HIV ini sebenarnya adalah penyakit yang sudah sangat lama dan masuk ke negara kita juga, itu konon ke Indonesia itu 1984. Oh Itu sudah lama sekali. Ya, di NTB itu tahun 2001. Baru masuk ITB 2001. Ya, itu kabarnya, tetapi masih tabu untuk kita bicarakan sampai sekarang ini. Makanya kemudian banyak isu yang berseliweran yang dikembangkan atau diputuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk misalnya ada yang bilang ada darah orang itu dimasukkan di dalam minuman kaleng, Iya. dilarang agar semua orang kena HIV. Jadinya takut orang ya. Termasuk konteks tusuk gigi tadi. Iya. Saya tidak bisa bilang bahwa pasti tidak menularkan HIV,
tetapi kita kembali kepada ese tadi. Iya, yes. Ya. Ketika misalnya Obat kuncur tadi itu, Pak, ya? saya ngambil di saya tusuk di area mulut, ada nempel darah di sana. Oh, Saya simpen. Oke, virus itu keluar. Kemudian jumlahnya cukup dah. sufisien. Kemudian bisa saja masuk ke dalam mulut orang rumah sakit. Tapi tadi es yang Survive. survive. Hidup nggak virus itu karena kan sudah keluar keluar, dari iya. itu dan cukup lama juga. Kecuali darah langsung itu ke orang lain mungkin. Langsung kasih aja ini darah nih. Ya, bilang tadi banyak kemudian isu banyak kemudian mitos-mitos yang beredar Oke. ke masyarakat kita, termasuk tadi makanan yang kade. Jadi memang itu harus kita cermati ya dengan ilmu tadi. Tidak perlunya kemudian teman-teman dan ngocoy juga kan menjelaskan informasi yang benar kepada masyarakat dan masyarakat kita kemudian selain aware juga dia tahu. Jadi tidak panik. Wah ini ayo uruskan karena ada seperti saya bilang tadi, karena HIV ini masih cukup tabu dibicarakan, maka di masyarakat itu kecenderungan orang yang terkena HIV itu mengalami stigma dan diskriminasi itu sangat tinggi karena masyarakat banyak yang belum tahu bagaimana penularannya. Misalnya sekitar 5-6 tahun yang lalu kami pernah menemukan kasus, saya tidak sebutkan di mana atau siapa, itu ada seorang ibu yang terdiagnosa HIV ditemukan di layanan kesehatan. Nah, orang layanan kemudian ada yang ember gitu kan, gosip ini kena HIV, tersebar ke luar layanan, tersebar kemudian ke masyarakat tahu karena ketidaktahuan tadi. Anaknya si ibu ini kan sekolah A. Nah, ibu-ibu ini pergilah ke sekolah meminta agar anak itu dikeluarkan. Kalau anak itu tidak dikeluarkan, maka mereka yang mengeluarkan anaknya. Nah, seperti yang itu. Karena panik, Pak ya, karena panik. Karena itu tadi jadi karena ketidaktahuan muncul stigma, prasangka, praduga yang aneh-aneh, muncul diskriminasi, perlakuan yang disebabkan stigma tadi. Nah, padahal anak sekolah kan tidak menggunakan HIV. Walaupun dia misalnya kayak tadi bersalaman, merangkulan, kan dia tidak. Tapi karena ketidaktahuan, jadi orang melakukan tindakan, orang bereaksi yang tidak pada tempatnya. Dan itu merugikan si anak tadi, anak si ibu tadi, merugikan juga masyarakat lain. Jadi panik kan, terjadi. Padahal anaknya lagi sekolah, tidak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba didatangi. Mungkin saja si anak itu ternyata tidak tertular kan dari ibunya, seperti yang saya sampaikan tadi kan. Ada program yang membuat seorang ibu tidak menularkan HIV ke anak. Ataupun kalau dia misalnya sudah kadang tertular juga, seperti saya katakan tadi, tidak. Itu beda dengan penyakit lain seperti COVID. Kita begini saja, nada misalnya COVID, saya bisa kena TBC misal. Saya TBC kemudian ngomong begini tertular melalui droplet lewat cairan air air liur kita. Sementara HIV enggak. Sebenarnya jauh lebih berbahaya penyakit tadi COVID. Tapi karena ketidaktahuan masyarakat, bahwa ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kalau berkaitan dengan ini Pak, onani misalnya, Pak. Nah, itu kira-kira bisa nggak dia menularkan HIV/AIDS itu, Pak? Atau kita bisa terkena HIV? Ya, jadi memang onani atau kalau bahasa anak muda coli, Ya, betul. Itu adalah hal yang ya saya tidak katakan murah, tapi banyak yang dilakukan
dilakukan oleh generasi muda Iya, kita. Entah itu karena misalnya akses media yang sudah tidak terbatas saat ini, kemudian pikiran-pikiran yang tidak bisa disalurkan Dikontrol, ya. kepada arah yang semestinya, Oke, maka banyak kemudian yang onani tadi. Onani bisa saya katakan tidak mendengarkan HIV, Tidak, ya. karena tadi Karena iya. tidak ada jalur penularannya. Oke, betul. Itu kan dia berdiri tunggal. Tidak ada objek penularannya juga. Benar, tetapi dari sisi psikologis misalnya, saya juga bukan seorang psikolog, tapi saya pernah baca bahwa ketika itu dilakukan tidak semestinya dengan frekuensi yang juga tidak semestinya, itu berpengaruh terhadap kejiwaan kita. Nah itu jadi paling benar ya kalau memang kita punya energi berlebih, kita punya misalnya pikiran yang aneh-aneh, ya sudah salurkan kemudian melalui energi kita ke arah yang baik seperti olahraga, Betul. Kegiatan-kegiatan positif lah, Pak, iya, ya. berorganisasi, Betul, atau betul. seperti misalnya jadi narsum di Narasumber di ngocoy, Pak, ya. ngocoy gitu kan. Nah, itu lebih positif dan itu bisa bermanfaat juga buat orang Orang lain. lain. Jadi seperti onani. Intinya pikiran dikontrol lah ya. Ya, Dan pikiran juga dan- kurangi sendirian di rumah, Pak, ya. ya Bisa karena- jadi itu karena itu juga, Pak. benar, karena ketika sendirian dan pikiran melayang kemana-mana, namanya Bang Roma kan dia mengakses media yang tidak terbatas kan, Betul. kemudian muncullah hal-hal atau pikiran-pikiran yang negatif, kemudian disalurkan ke arah yang negatif. Negatif. Apalagi anak muda sekarang kan udah canggih semua, Pak. Semua Jadi walaupun pegang sudah HP diblokir, Android, ya walaupun sudah diblokir, tapi mereka masih bisa nonton. Iya, Nah, jadi ada VPN, aja, iya, VPN ada aja. kan. Iya, memang susah. Oke, kalau untuk jumlah HIV sekarang yang ada di Kota Mataram itu masih tinggi nggak? Kira-kira? Jadi untuk kasus HIV itu memang pintu informasinya sebenarnya melalui dinas kesehatan. Oke. Kalau di kota lewat dinas kesehatan kota, kalau di provinsi dinas kesehatan provinsi. Tetapi bisa saya sampaikan bahwa yang ada di kami, yang kami dampingi itu saat ini di RSU yang ada di tiga RSU yang ada di Kota Mataram, yaitu RSUD Kota Mataram, RSUD Provinsi dan RSUD Mutiara Sunga. Itu total yang sedang kami dampingi sekarang itu ada 700, di mana ya 60% diantaranya itu atau hampir 400 itu per KTP Kota Mataram. Oh, Nah, ini adalah jumlah yang kami dampingi, artinya yang sedang minum obat, yang rutin minum obat. Tetapi kalau jumlah kasus itu bisa jadi jauh lebih banyak, mungkin mencapai 1000-an. Kenapa? Karena ada teman-teman yang kemudian sudah terdiagnosa HIV tetapi tidak mau minum obat. oh iya. Ada yang sudah minum obat misalnya seminggu 2 minggu, tapi karena reaksinya itu dia tidak tahan misalnya kan, kemudian dia berhenti minum obat. Ada juga yang sudah bertahun-tahun berbulan-bulan minum obat kemudian berhenti. Nah itu data itu kami eliminir. Jadi yang saat ini kami dampingi yang tadi sedang 700 jiwa ya di 3 rumah sakit. Rumah sakit kota, provinsi, dan rumah sakit RSUD Mutiara. Yang di Selagala. ya. Oh, saya pikir yang sedang Bapak ini yang 700 tadi cuma dari RS rumah sakit kota sama rumah sakit provinsi. Ternyata gabungan jiwa juga ada juga di sana, itu dinamakan pelayanan PDP. Tapi orang-orang yang dari RSJ ini, Pak, ini mereka juga memiliki gangguan jiwa gitu, Pak. Maksudnya yang mengidap terdiagnosa HIV/AIDS ini. Tidak mesti. Jadi Tidak memang mesti. di RSJ itu kan memang selain ada pelayanan orang dengan gangguan
kedua Oke. juga ada layanan untuk HIV. Oh, Ya, jadi memang dia terpisah dan apa tidak mesti. Jadi eh, untuk layanan HIV ini memang dia khusus PCT istilahnya, tapi di masing-masing rumah sakit bisa berbeda. Ada yang bilang poli khusus, ada yang PCT, ada yang macam-macam, tergantung dari kebijakan rumah sakit untuk menamai. Tetapi sekali lagi bahwa orang yang datang ke sana misalnya ke kondisi itu belum tentu orang yang HIV. Nah, jadi kita jangan menstigma dulu, Baik, jangan baik. ya. Karena bisa jadi ya seperti saya bilang tadi, ada orang yang merasa dirinya berisiko kemudian melakukan tes, ya. kan? Dan itu menurut saya jauh lebih bagus ketimbang kita ya tadi sudah melakukan perilaku berisiko tetapi tidak merasa berisiko, atau sudah melakukan perilaku berisiko tetapi tidak mau tes. Tes, iya. Jadi semakin cepat kita mengetahui, karena kalau misalnya kita tes hasilnya non reaktif istilahnya, Ya. atau tidak HIV, Ya. itu kita akan diberikan konseling untuk bagaimana tetap melakukan perilaku yang tidak Tidak. berisiko. Oke, baik. Dianjurkan nanti periksa lagi 3 sampai 6 bulan lagi. Oke. Karena pada saat kita tes itu ada istilahnya Windows period Windows period itu yang tadi itu atau ya. periode jendela. Jadi periode jendela ini adalah periode di mana virus sudah masuk di dalam tubuh kita dan kita sudah bisa menularkan kepada orang lain. Tetapi ketika dites dia belum terdeteksi. Oke. Karena Non tubuh reaktif kita tadi itu. belum Ya. belum membentuk antibodi terhadap virus. Oke, baik. Makanya itu sekitar 3 sampai 6 bulan Dilakukan pengecekan kembali. ya dari dia tertular. Jadi misalnya saya nih tertular misalnya melalui hubungan seksual, 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian saya melakukan tes, hasilnya masih non reaktif. Oh, memang ternyata yang kemarin itu nggak kena. Nggak kena. Padahal mungkin sudah ada virus dalam tubuhnya tetapi dia belum terdeteksi oleh tes tadi karena masih masuk di dalam ya perlu lakukan pengecekan dan ketika kita memang merasa perilaku kita Berisiko. jadi jangan takut, sama lah seperti orang check up. Iya, kan kita check up. kadang-kadang pusing sendiri Langsung check up ya. sementara yang ini karena dia tidak langsung kelihatan maka Iya. orang cenderung mengabaikan. Males. Ya. Oke, mungkin kurang lebih itu aja pertanyaan yang mau saya tanya seputar HIV/AIDS, Pak. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya, bisa meluangkan waktunya datang ke acara kami, ke acara Mocoy, Ngopi Coy. Mungkin lain kali Ya. Bapak punya waktu kesempatan kembali ke acara ini, Pak ya. Oke, buat teman-teman semua, jadi hari ini kita udah selesai berbincang dan ngobrol bareng, serta ngopi juga, ngopi bareng bersama Pak Yudi. Ya, membahas tentang HIV/AIDS. Jadi dari pembahasan tadi ada yang namanya EC tadi 4 syarat sehingga orang bisa tertular HIV/AIDS. Jadi kalau kalian belum jelas tentang videonya bisa diputar ulang kembali videonya. Jadi kalian dengar baik-baik. Sebelum kita closing, Oke. saya ingin menyampaikan hal yang mungkin juga salah satu yang terpenting gitu kan Oke. dari HIV Dari itu HIV. adalah pencegahannya. Kalau Baik. kita sudah berbicara tadi tentang apa itu HIV, bagaimana penularannya Penularannya, ya. lewat media apa saja, maka pencegahannya itu lewat 5 jari. Oke, 5 jari apa itu? A, B, C, D, E. Oke. Jadi A yang pertama itu adalah abstinence, Abstinence. Oke. tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, makanya itu tadi termasuk remaja. Iya, Jadi iya. remaja itu salurkan energi berlebihnya, salurkan ide kreatifnya kepada hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat. Jangan Positif. melakukan Baik. Baik. Oke. Baru yang kedua itu B. B. Jika dia sudah menikah, maka B, be faithful, saling setia. Oke. Bukan setia saja, karena kalau setia saja kayak tadi istri setia saja di rumah, dia suaminya yang Yang keluyuran sedang kemari. suaminya yang
mampir di lingkungan sana sini Ya. kan Ya, ya cuma ada Iya, lingkungan Anda. ya. Betul. Nah, jadi harus saling setia. Baik. Nah, baru yang kayak ini kita berbicara pencegahan melalui pondok. Jadi Oke. A sudah tidak bisa, B kemudian juga lolos, nah baru C. Jadi pondok itu dia lebih fungsi selain untuk alat kami mencegah kehamilan, ya, mencegah penyakit menular. Oke. Kemudian D itu adalah do not drug. Oh, Jangan drugs. Oke. menggunakan Narkoba. Oke. Kalau yang saya katakan tadi yang melalui jarum Jarum suntik suntik. itu bisa penularannya. Baik. Tetapi ada juga beberapa jenis obat-obatan atau narkoba yang melalui oral Oke. itu meningkatkan atau ya orang sudah disebut stimulan kan biasa meningkatkan stamina, bisa juga meningkatkan libido seksual. Oke. Ketika itu sudah terjadi dalam keadaan ya seperti itu mabuk, Dalam maka pengaruh obat-obatan. iya kita bisa melakukan hal-hal yang berisiko termasuk hubungan seksual. Oke. Nah kalau A, B, C, D sudah, maka E ini Ya, adalah education. Education. Oke. Kita saling memberikan pemahaman, kita saling mengedukasi, misalnya Nanda nanti pulang ke rumah sampaikan kepada orang terdekat, di kampus nanti sampaikan kepada Baik. teman-teman kuliah, seperti Baik. itu. Terus menyebar. Nah edukasi ini adalah ya seperti tadi kita memberi pemahaman agar lebih banyak yang tahu, lebih mudah kita Mencegah. Ya, baik. Jadi kalau A, B, C, D, E, insya Allah Bisa untuk mengurangi ya benar. jumlah tertular. Oke. Terima kasih. Jadi itu ya, tadi ada poin penting terakhir juga yang disampaikan Bapak Yudi, yaitu 5 poin untuk pencegahan HIV/AIDS A, B, C, D. Jadi, itu tadi silahkan ditonton kembali ya videonya. Oke Pak Yudi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah bisa meluangkan hari ini waktunya untuk bisa berbincang sama di Ngopi Coy, ya, Ngopi Coy. Jadi buat teman-teman semua juga jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe channel Ngopi Coy, oke? Ngocoy, jangan lupa di subscribe, oke? Terima kasih Pak Yudi. Ya, Terima kasih banyak. Kopinya Pak? oke. Kita habisin ya. Ya kita habisin. Oke, sampai jumpa kembali di acara Ngocoy berikutnya. Oke, see you next time.